Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, fine, good. Some of your friends are not coming today to the class here because they are having another subject at their class, so probably they're not coming. But they said they're gonna be here later after the class finish. Okay, so today we are not going to continue the lessons, but I'm going to demonstrate how to use my English lab. Yeah, it is an online platform that you can use to do exercises at home. Okay, because it is a demonstrations of how to use smell. I'm gonna explain it, I'm gonna demonstrate it in Bahasa Indonesia. So all of you will understand it better. Okay, do you understand what I mean? All right, so first of all, I would like to do a share screen. Nah, pertama-tama kita harus masuk dulu ke websitenya ya. Kita harus masuk ke websitenya dengan cara mengetik kata kuncinya. Kata kunci yang harus kita ketik adalah ini. Nah, ya, english-dashboard.pearson.com/login. Kita masuk dulu ke website. Setelah masuk ke website, seperti yang akan tampil beberapa saat lagi nih. Ini masih loading. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Nah, setelah tampil seperti ini, yang kemarin itu ada username-nya yang saya bagikan, kemudian ada password yang saya bagikan. Oke, kalian masukkan username itu di sini, ya. Kemudian passwordnya di sini. Nah, harus diingat bahwa penulisan username itu harus benar. Kalau dia huruf besar, maka tulislah menggunakan huruf besar. Tesnya. Ya, misalnya huruf pertama nama username kalian, kalau misalnya huruf besar maka ditulis menggunakan huruf besar, kalau kecil ya kecil, kalau kombinasi huruf besar dan kecil juga harus ditulis seperti itu, karena kalau tidak ya tidak akan masuk ya. Nah, setelah ditulis, setelah menuliskan username kemudian password dan silakan sign in. Setelah sign in seperti ini, maka akan tampil lembar kerja ya, atau halaman dashboardnya. Perlu diingat bahwa ini butuh koneksi internet ya. Sebaiknya sih kalian menggunakan ini, mengerjakan latihan ini menggunakan laptop biar lebih terasa. Kalau menggunakan handphone bisa, cuman kurang ini ya, kurang terasa mengerjakan latihannya. Nah, di tampilan kalian nanti hanya akan ada gambar dua ini saja, ya. Karena yang seperti ini kalian tidak punya produknya, paham ya? Jadi untuk memiliki speak out yang starter ini, yang level starter maupun pre-intermediate ini, kita harus beli produk dulu. Karena kemarin kalian cuma membeli produk speak out untuk level elementary, maka yang akan tampil hanya ada dua. Paham ya? Yang pertama ini adalah buku digitalnya. Oke, buku digital sama tampilannya seperti buku kita. Di dalamnya semuanya seperti buku kita, buku yang kalian miliki. Coba lihatin bukunya yang seperti itu ya. Ya, tampilan ini, tampilan yang seperti ini. Tampilan ini ya sama seperti buku yang sudah kita beli kemarin. Oke, namun untuk mailnya yang ini, jadi ada tulisannya di sini My English Lab. Nah, untuk menggunakannya kalian langsung klik saja di sini. Klik. Sudah. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada beberapa SOL, speak out class. Ya. Di sini ada SOL 12, SOL 60, dan ini yang kelas kita ya.
SOL 60, ada SOL 13. Ini artinya bahwa saya memiliki beberapa kelas yang tergabung, yang sudah digabung ke mail saya gitu. Oke, nah kita lihat karena kalian hanya SOL 60, maka yang ada nanti di akun kalian masing-masing itu cuma SOL 60. Paham ya? Oke, nah, silakan masuk ke situ. Sudah ketemu? Sudah masuk seperti itu? Ya, tampilannya cuma satu ya. Tampilan di HP kalian itu agak sedikit berbeda dengan tampilan di layar saya. Oke, karena ini adalah untuk platform guru. Oke. Nah, di sini ada beberapa tab ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu bahwa di atas ini, ya, perhatikan, di atas ini ada nama kita, username kita, yang menggunakan mail itu siapa gitu ya. Paham ya? Dan ini ada bahasa Inggris, bisa dirubah bahasa Indonesia, tapi saran saya ya tidak usah dirubah karena kita memang mempelajari bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini ada beberapa tab juga. Ya, di sini ada beberapa tab. Oke. Ada assignment, course, gradebook, messages, kemudian settings. Nah, untuk settings jangan dikotak-atik. Ya, takutnya nanti perubahannya, pengaturannya itu berbeda dengan yang kita harapkan ya. Oke, setelah itu yang ingin saya jelaskan adalah tab course-nya dulu terlebih dahulu. Course ini artinya yang ini, perhatikan tampilannya. Kalau di tampilan kalian itu yang ada cuma SOL 60 ya. Tidak ada SOL yang lain, tidak ada nama kelas yang lain. Karena memang kelasnya cuma satu ya, SOL 60. Nah, di sini ada beberapa unit ya, unit 1 sampai unit 12. Sama persis di buku kita. Di buku kita kan juga, di buku manual itu kan juga ada unit 1 sampai unit 12. Jadi terdiri dari 12 unit. Nah, program Speak Out Elementary ini terdiri atas 12 unit. Nah, ini adalah unitnya. Nah, untuk mengerjakan mail, karena kita baru memulai kelas ini, maka yang saya aktifkan unit 1-nya saja. Oke, selebihnya unit 2 sampai unit 11 itu saya hiddenkan dulu. Karena kita belum mempelajari itu. Paham ya? Nah, saya tutup dulu yang ini. Saya nggak buka dulu. Artinya kalian tidak bisa melihat isinya yang ini di mail kalian. Ya. Paham ya? Saya tutup karena kita belum mempelajari. Oke. Nah, untuk penjelasan berikutnya, tesnya, perhatikan tesnya ini pasti ada yang namanya unit test, ada yang namanya achievement test, kemudian mid course test dan end of course test. Kemudian unit test ini setelah mempelajari masing-masing unit, nanti kita berikan evaluasi untuk materi unit 1. Saya akan berikan evaluasinya, beberapa latihan untuk dikerjakan sebagai bagian daripada evaluasi setelah mengerjakan segala latihan yang ada di unit 1. Jadi ini diberikan di terakhir, ya, di terakhir untuk masing-masing unit. Paham ya? Nah, karena belum diberikan, maka saya hiddenkan dulu. Kalau saya buka, kalian bisa lihat isinya. Paham ya? Iya. Nah, kemudian achievement test ini apa? Ini adalah evaluasi per 3 unit. Ya. Jadi setelah selesai belajar unit 1, okay, setelah belajar unit 1, unit 2, kemudian unit 3, ada reviewnya, kemudian ada achievement testnya. Jadi kita kasih achievement test, artinya untuk mengevaluasi per 3 unit. Ya, isinya ada listening, grammar, ya, vocabulary, writing 1, writing 2. Ini teachers credit ya, artinya di grade sama teacher. Jadi teacher yang memberikan nilai. Ya. Kalau yang lainnya itu otomatis. Ya. Kemudian di sini ada function. Ini sebenarnya berupa struktur-struktur yang digunakan, ekspresi-ekspresi yang digunakan ketika speaking. Ya, kemudian reading. Nah, kemudian setelah per 3 unit 456, unit 456 akan ada achievement test 2. Ya. Unit 7, 8, 9, achievement test 3. Kemudian setelah unit 10, 11, dan 12 akan ada achievement test. Oke. Paham ya yang namanya achievement test itu seperti apa? Jadi per 3 unit. Oke. Akan diberikan achievement test untuk mengevaluasi per 3
unitnya ya, setelah mempelajari tiga unit. Paham ya? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan mid post test? Ini kan terdiri dari 12 unit. Nah, per 6 unit ini akan diberikan mid post test. Jadi setelah mempelajari unit 6, saya berikan mid post test. Setelah ini selesai, saya berikan end of post test-nya. Paham ya? Untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Oke. Nah, berikutnya karena ini belum dipakai, maka saya akan hiddenkan juga, ya, dihiddenkan juga semuanya. Artinya kalian cuma bisa melihat yang unit 1 saja. Paham ya? Nah, setelah itu, karena kemarin kita udah mempelajari beberapa latihan, ya, kita udah mempelajari beberapa latihan, maka saya akan berikan beberapa latihan untuk dikerjakan di rumah. Paham ya? Itu dikerjakan di rumah. Boleh di kampus dikerjain, boleh di rumah, boleh di pasar, boleh di jam kos, boleh pada saat jalan-jalan misalnya, selagi masih ada waktu dan internet akses. Paham ya? Nah, kemarin kita belajar soal apa? Present simple be. Nah, ini saya kasih 3 latihan. Oke, vocabulary-nya mengenai apa kemarin? Countries and nationalities. Paham ya? Oke, berarti sudah ada 7 latihan. Kemarin kita juga udah mempelajari bagian reading dan penggunaan huruf besar. Oke, nah berarti ini belum saya kasih ya. Yang 1.2 belum saya kasih. Jadi saya kasih dulu 1.1, 1.1. Oke. Ada berapa latihan yang akan saya berikan ke kalian? Ada 9 latihan. Ketika saya klik seperti ini, saya centang dulu ya. Ini dicentang dulu. Setelah dicentang, diklik. Nah, di sini yang harus diperhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Saya akan memberikan latihan tersebut ke semua siswa yang tergabung di kelas SOL 60. Maka saya akan select all. Paham ya? Dan ini saya centang juga, kalau seandainya ada tambahan siswa, ini kan hanya 9 ini. Kalau misalnya di kemudian hari ada yang bergabung 4 orang, 3 orang, saya centang, itu langsung otomatis masuk latihan yang sudah saya berikan. Artinya, begitu tergabung ke mail, langsung juga dikerjain. Ya, mengingat ada di antara kalian itu beberapa yang belum memiliki mail. Ketika mereka misalnya yang baru beli kode aksesnya ya tadi ya, nanti akan dibuatkan setelah kamu bergabung, setelah kamu dikasih username sama passwordnya, langsung masuk otomatis itu latihan yang 9 tadi, 9 latihan tadi otomatis akan masuk ke akun kamu dan itu langsung bisa dikerjakan. Paham ya? Oke, next step. Dan yang harus perhatikan ada 2 ini. Ada starter date, ada due date. Starter date ini maksudnya apa? Kalau 9 latihan tadi saya inginkan bisa dikerjakan tanggal 28 hari ini, maka saya akan tandai seperti ini. Kalau saya inginkan latihan tersebut dikerjakan pada tanggal 31 misalnya, baru bisa dikerjakan pada tanggal 31. Misalnya ini due date. Oke. Ketika saya inginkan tanggal 31, maka saya akan ini apa? Maka saya akan centang di tanggal 31-nya. Paham kira-kira ini? Bisa ya? Jadi waktu pengerjaan soal ini bisa saya atur sedemikian rupa. Kapan saya menginginkan kalian untuk mengerjakan latihan tersebut, oke, dan kapan latihan tersebut akan diakhiri. Artinya tanggal mulainya bisa disetting, kemudian tanggal deadline-nya juga bisa disetting kapan kita mau. Nah, sekarang saya kasih sekarang, artinya kalian boleh mengerjakan sekarang. Paham ya? Boleh dikerjakan sekarang sampai batas waktu kira-kira seminggu. Berarti tanggal 3 November latihan yang tadi tidak bisa lagi tidak termasuk lagi sebagai nilai assignment kalau kalian kerjakannya di tanggal 4.
Kalau latihan tersebut dikerjakan pada tanggal 4, berarti nilainya akan masuk sebagai nilai praktis saja. Paham ya? Tetapi kalau dikerjakan sesuai dengan deadline, tanggal 28 sampai tanggal 3, maka nilai yang ada akan dijadikan sebagai nilai assignment. Paham ya? Karena ini adalah assignment. Oke, kemudian saya bisa menentukan juga loh jam berapa. Itulah. Jadi jam 23.59 pada tanggal 3 ini adalah waktu berakhirnya pengerjaan math. Oke, kalau dikerjakan tanggal 3 atau tanggal 4 jam 1 malam, gitu ya, maka akan dilihat sebagai nilai praktis. Artinya sudah lewat batas pengerjaan. Ini 12 malam, ya, sebelum jam 12 malam. Nah, kalau udah oke, ini ya, oke ya, deal ya, 9 latihan ya, 7 hari. Oke, saya klik yang ini, next step. Nah, di sini juga perlu diperhatikan. Di sini ada general setting, activity attempts. Kalau ini saya kasih 3, saya isi dengan angka 3, maka pengerjaan latihan 9 latihan tadi itu bisa dikerjakan 3 kali berulang-ulang. Paham ya? Misalnya pada saat pengerjaan pertama, kalian mengerjakan latihan tersebut salah. Ternyata cuman dapat 50. Gitu ya, 50%. Karena nggak puas dengan 50% itu, kalian ulangi lagi, naik jadi 70%. Kemudian nggak puas dengan 70%, naik lagi jadi 90%. Nggak puas juga dengan 90%. Karena batas 3 kalinya udah selesai, kalian kerjakan lagi, boleh. Tapi nilai yang 100%-nya di atas 90%-nya, kalau nilainya bagus, akan dihitung sebagai nilai praktis. 9 latihan. Jadi 9 latihan itu 3 kali pengerjaan dapat 90%. 90% itulah yang dihitung sebagai grade A yang dimasukkan ke dalam assignment, penilaian assignment. Kemudian kalau dikerjakan sekali lagi, itu akan dihitung sebagai nilai praktis. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini berarti 3 kali. Di bawah, di sini ada keterangan students can see answers after. Kalau saya kasih 3 attempts, jawaban dari latihan-latihan itu bisa kalian lihat secara otomatis setelah 3 kali pengerjaan. Karena saya set 3, kalau saya set 1, setelah kalian mengerjakan sekali, jawabannya langsung kelihatan. Gitu. Jadi kalau di sini 3, maka saya pun akan memberikan 3 kali. Jadi setelah kalian mengerjakan sekali, jawabannya belum kelihatan. Ngerjain 2 kali, jawabannya belum kelihatan. Ngerjain 3 kali, jawabannya langsung kelihatan. Dan kalian nggak bisa lagi ngerjain. Paham ya? Oke. Kalau jawabannya udah ditunjukkan, artinya kamu nggak bisa lagi ngerjain. Paham kira-kira ya? Kalaupun dikerjain lagi, itu tidak dihitung sebagai nilai assignment, tetapi masuk sebagai latihan praktis saja. Bisa dipahami? Oke. Nah, ada lagi di sini kalau saya centang ini show hints, maka hints-nya akan ditunjukkan di sana. Show tips, tips-tips pengerjaannya akan ditunjukkan di sana. Jadi ada beberapa clue juga yang akan kalian pelajari di sana, bagaimana cara mengerjakannya. Mungkin ada contoh yang diberikan. Ini sekarang saya centang 2. Saya centang semua ya. Kalau saya centang juga, ketika kalian gagal mensubmit, mengirim latihan itu, maka langsung set 0%. Nah, karena kita memiliki kelemahan dengan faktor apa kita ya, jaringan ya, ini tidak usah saya centang. Artinya kalau misalnya kalian gagal itu nggak langsung 0%. Karena tahu jaringannya bermasalah. Oke, berikutnya ada grade capitalization di sini. Kalau saya on-kan, maka penilaian huruf besarnya itu juga dinilai. Misalnya kemarin kita menggunakan huruf besar ketika huruf besar pada huruf pertama ya, ketika menulis nama tempat. Kalian tulis di latihan itu menggunakan huruf kecil, itu disalahin. Gitu ya. Ini kalau saya on-kan. Paham ya? Kemudian di sini ada grade punctuation in exercises. Kalau saya on-kan, misalnya latihan itu seharusnya memiliki tanda tanya karena memang berbentuk
pertanyaan, dan kalian tidak menulis tanda tanya, maka itu disalah. Paham ya? Nah, untuk sementara karena masih di awal, saya off-kan dulu ya, karena masih percobaan. Untuk latihan berikutnya akan saya on-kan semuanya. Paham ya? Nah, setelah seperti ini, maka saya assign. Oke, nah dengan demikian latihan tersebut telah berhasil diberikan ke kalian untuk dikerjakan. Nah, karena sudah berhasil diberikan, lalu pertanyaannya bagaimana cara siswa mengerjakan latihan itu, gitu ya? Nah, kamu lihat di assignment, ada kan tab assignment di akunnya, langsung masuk ke assignment, gitu ya. Nanti di akun kalian itu ada to-do list seperti ini. To-do list, ada nggak tulisan to-do list di latihan kalian, di akun kalian? Coba dilihat, ada nggak? To-do list. To-do listnya ada? Ada to-do list? Coba saya bantu. Belum ya, loadingnya. Oh ya, sebentar, nggak apa-apa. Ini saya jelasin dulu. Nah, kalian lihat di assignment. Lihat ini informasi penting yang harus diperhatikan. Ini SOL 60, berarti diberikan di kelas ini gitu ya. Nah, diberikan pada tanggal berapa? 28 Oktober 2022 pukul 10.30. Gitu ya. Waktu pengerjaannya, latihan tersebut boleh dikerjakan atau mulai dikerjakan pada tanggal yang sama, pada tanggal 28 Oktober ya. Kemudian akhir pengerjaan, batas pengerjaannya akan berakhir di tanggal 3 November 2022 sebelum jam 12 malam. Bisa dipahami? Latihan yang diberikan adalah apa aja? Nih, latihan yang diberikan tadi. Berapa? Bisa kalian hitung nggak? 9. Oke. Nah, kepada siapa saya berikan? Kepada 10 orang siswa. 0/10 artinya belum ada yang mengerjakan. Kalau sudah ada 2 yang mengerjakan, maka akan terisi 2/10. Paham ya? Laporannya bisa langsung saya lihat di sini. Saya bisa lihat laporan yang kalian kerjain. Misalnya kalau Isniati, Sena udah mengerjain, maka akan tampil skornya berapa, grade-nya berapa, tanggal berapa kamu submit tugas tersebut. Kelihatan ya? Jadi secara otomatis. Bisa dipahami yang ini? Bisa? Nah, di akun kalian itu akan tampil kata open di sampingnya. Samping kanan di sini akan tampil kata open. Benar nggak? Ya, ada kata opennya? Iya, ada. Artinya silakan di open, kerjain. Kalau sudah dikerjain, masih bisa. Sudah dikerjain yang itu masih bisa sampai batas 3 kali pengerjaan. Bisa dipahami? Bisa. Setelah mengerjakan, kalian bisa lihat skornya di gradebook. Paham ya? Skornya di gradebook. Nah, untuk melihat skornya, silakan pilih tab ini, gradebook. Oke. Nah, misalnya saya akan lihat skornya. Tadi saya berikan ke kalian unit 1. Ya, unit 1. Maka secara keseluruhan latihan untuk unit 1, skor untuk latihan unit 1 secara otomatis ditampilkan di sini. Berapa latihan yang diberikan tadi? 9. Kalau seandainya Sena Isniati hanya mengerjakan 7 dari 9 itu, maka di sini akan terisi 7/9. Sebaiknya berapa hasilnya? 9/9. Nilainya A. 100%. Itu yang paling baik. Paham ya? Oke. Bisa dipahami? Oke. Kalau dikerjain lewat dari batas deadline,
Ini tidak terisi, dan yang terisi di sini, nilai praktis. Paham ya? Kalau kamu kerjakan sesuai deadline, nilai assignment akan terisi. Kemudian kamu kerjakan lagi di luar deadline, di sini akan terisi lagi. Bisa dipahami? Nah, untuk unit 1 itu sebanyak 34 latihan. Boleh diulang-ulang 34 latihan. Meskipun saya tidak berikan instruksi lagi, meskipun saya tidak berikan himbauan lagi untuk mengerjakan, kalian boleh memiliki inisiatif untuk mengerjakan latihan unit 1 secara berulang-ulang. Supaya kalian master di situ. Supaya kalian bisa hebat mengerjakan latihan unit 1. Paham ya? Nah, no? You don't understand? Yes. Sebentar, ini ada telepon. Oh, ya. Oke, sampai di mana tadi? Sorry ya, tadi ada yang masuk. Jadi sudah jelas ya yang ini. Kalau nilai tesnya, kalau misalnya saya berikan kalian tes unit 1 gitu ya. Tes unit 1, maka nilai tesnya akan tampil di sini. Bisa diperhatikan ya. Kalau misalnya tadi kan kalau saya berikan nilai assignment, maka akan tampil di sini. Kalau kalian kerjakan sesuai dengan deadline. Kalau sudah dikerjakan sesuai deadline, tapi dikerjakan sekali lagi, maka akan tampil nilai praktisnya. Oke, latihan unit 1. Semua latihan yang ada di unit 1 itu sebanyak 34 latihan. Boleh dikerjain berulang-ulang. Paham ya? Ya, bulan 12 pun kalau kalian nanti mau ngerjain lagi boleh. Pokoknya itu tidak ditutup lagi karena udah dipelajari. Artinya kalian boleh mengulang-ulang terus. Itu namanya practice. Paham ya? Oke. Artinya misalnya saya kasih kamu buku latihan. Ya. Sudah dikerjain buku latihannya, sudah saya koreksi. Kemudian kamu mau ngulangi lagi latihan yang sudah dikoreksi itu. Nah, itulah ibaratnya practice. Jadi sifatnya hanya praktek-praktek saja. Yang kita beneran nilai itu di assignment. Gitu ya. Paham ya? Oke. Bisa dipahami kira-kira? Untuk tes, nilai tes unit 1 akan muncul di sini nilainya. Jadi ada nilai assignment, kemudian nilai tes. Oke. Nah, untuk yang baru datang, nanti ini kan saya zoom nih. Saya akan berikan linknya ke kalian supaya kalian bisa melihat penjelasannya dari awal. Dan mengingat juga banyak di antara mereka kalian yang belum datang ya. Oke. Nah, sampai di mana? Sampai di penjelasan gradebook ya. Kemudian ketika nanti nilainya udah selesai, udah terekap semua,
saya akan masukkan ke attendance-nya, ke absen. Saya akan report langsung ke absen kalian. Di situ ada nilai practice, ada nilai tes, saya akan masukkan ke sana. Untuk apa? Supaya nanti di akhir program Speak Out ini kalian bisa mendapatkan sertifikat Speak Out-nya. Ya, ada sertifikat 1 tahun, program 1 tahunnya. Ya, paham ya? Itu bisa dipergunakan untuk dilampirkan pada saat mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, pada saat mau kerja dan sebagainya. Enggak. Bisa 5 tahun yang akan datang bisa kamu gunain. Pada saat kamu mau kerja bisa. Ini bukan sertifikat yang tes itu, bukan. Sertifikat itu bukan. Ini khusus untuk seperti misalnya kamu les di tempat lain gitu ya. Nah, ada sertifikatnya. Seperti itu kira-kira. Dengan catatan, kamu harus kerjain mailnya. Kalau kamu nggak ngerjain mailnya, saya nggak kasih sertifikatnya. Kamu nggak punya nilai masalahnya. Gitu ya. Nah, jadi dikerjain. Saya akan memberikan sertifikatnya. Oke. Nah, kemudian sampai di mana penjelasan saya? Sampai di gradebook. Nah, sekarang kita lihat diagnostik itu seperti apa. Di sini saya bisa melihat waktu yang kalian habiskan untuk mengerjakan unit ini. Untuk mengerjakan latihan di unit 1. Jadi, kamu rajin atau tidak, semuanya bisa ketahuan di sini. Kamu malas buka mail atau gimana, semuanya ketahuan. Ini kalau Suprati misalnya rajin, dia akan penuh di sini nih, garisnya. Ya, ini kan karena baru ini, mail baru, belum dikerjain sama sekali. Jadi nggak ada ini baris, gitu ya. Oke. Nah, di lain waktu nanti kita akan tampilkan yang reportnya ini secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat nanti skor kalian per skillnya. Misalnya grammar kalian dapat berapa skornya, speakingnya berapa, readingnya berapa, ketahuan semuanya otomatis ya. Ya, jadi feedbacknya nanti kapanpun kamu minta feedback tersedia di sini. Akan ada feedbacknya. Nggak perlu saya rekap lagi, langsung saya kasih. Ketika kamu minta feedback, gitu ya, otomatis. Jadi langsung disediakan. Nah, kalau untuk feedback speaking mungkin bisa saya berikan secara tertulis, secara lisan barangkali pada saat kalian meminta. Oke, attempt score-nya juga kelihatan semua. Oke. Nah, messages seperti biasa, seperti kita chat-chatan gitu, bisa berkomunikasi antara guru dengan siswa. Kita bisa di sini, bisa chattingan di sini. Tapi ini jarang saya gunakan. Saya lebih menggunakan media komunikasi menggunakan WhatsApp. Kan lebih praktis, bisa dibuka di mana saja. Kalau ini kan kamu harus login lagi ke chatnya, baru bisa baca ya, informasi yang saya sampaikan. Kalau di WhatsApp kan langsung ya. Nah, untuk settingnya jangan diganggu ya. Untuk settingnya jangan diganggu juga. Nah, artinya kamu mengerjakan latihan itu di assignment. Paham ya? Oke. Kalian bisa melihatnya di assignment. Nanti ini udah saya berikan 9 latihan untuk 10 siswa. Cek mailnya masuk ke website tadi ya. Temannya kalau misalnya masih ragu boleh ditanyakan. Tapi semuanya udah saya sediakan di sini, nanti saya bagikan linknya. Juga boleh nanya teman-temannya yang hadir dari awal. Ya, bisa dipahami di situ. Nah, saya tidak mau tahu kalian misalnya, Mister, saya nggak bawa buku, saya nggak punya buku, saya pulang kampung. Selagi masih ada sinyal di kampung, tidak ada istilah nggak bawa buku. Karena di sini disediain buku. Mailnya ini ada bukunya nih. Coba dilihat. Di mana letak bukunya? Di mana tadi? Mailnya tadi di mana? Bukunya di mana letaknya? Ayo, ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Nah, kita lokasi out dulu. Sign up dulu ya. Sign up dulu ya. Oke, masuk. Kalian masuk. Di situ ada 2 pilihan. Ada buku digital, ada mail. Kalian pilih yang sebelah kiri.
Itu adalah buku digital. Yang sebelah kanan itu ada tulisannya, itu untuk net. Ya, jadi tidak ada istilah buku tinggal di Jambi, saya pulang kampung. Selagi internet masih ada di rumah, bisa menggunakan internet, bisa masuk ke website, tidak ada istilah nggak ada buku. Ya. Kamu ke Jakarta, buku tinggal di Jambi. Internet di Jakarta lebih kencang dari situ. Ya, tidak ada istilah tidak punya buku. Bisa dipahami nih, saya. Kita tunjukin apa sih yang dimiliki, yang bisa diakses, dipelajari di bukunya. Jadi kalian tulis username-nya ya, yang baru bergabung ya. Masukkan username, masukkan password. Passwordnya jangan sampai hilang. Kalau bisa tulislah di belakang buku. Jangan digantilah passwordnya, biarin itu aja nggak apa-apa. Asal jangan dibagi ke temennya. Ya. Username-nya juga jangan dibagi. Makanya saya cek secara pribadi kemarin. Biar nggak ketahuan username sama passwordnya ke temannya. Nah, di sini ya, ini kan produknya speak out. Jadi tampilan hanya ini aja yang muncul di tampilan mail kalian. Cuman 2 ini aja. Karena kalian nggak punya produk yang ini, starter. Kalian nggak punya level ini. Nggak beli kan yang ini? Yang kalian beli yang merah kan? Iya. Jadi ada 2 ya. Tampilannya ada 2. Yang pertama ini buku. Yang kedua ini mail. Untuk ngerjain latihannya di ini, yang dipilih yang ini. Untuk melihat materi yang ada di buku yang sudah dipelajari, kalian pilih yang kita praktek ya. Coba sekali. Yang ini buku. Sama, isinya sama dengan buku yang kalian punya. Nah, ini. Buku yang mana buku ini? Kalau di tampilan saya lebih banyak, karena ini adalah akun untuk guru. Jadi lebih banyak tampilannya. Kalau kalian mungkin cuma buku sama workbook sama audio. Audionya ada ya, videonya juga ada tuh di buku kalian. Di email kalian. Jadi bisa di apa? Bisa di-download. Nggak punya audionya, Mister? Ada di situ. Bisa nggak dibuka? Yang digitalnya, buku digitalnya. Coba dilihat, praktekkan dulu. Yang mana? DVD. DVD itu isinya yang di belakang ya. Yang ini. Yang di belakang bukunya itu. Itu isinya audio nih. Audio. Nanti kalian bisa melihat. Barangkali ada gamenya juga. Saya belum pernah buka sih. Oke, bisa dibuka nggak ini? Dibuka di email kalian. Itu yang menunjukkan. Ya, ada student book. Nah, ini bukunya nih. Ini adalah buku. Tapi kalau ekstra itu latihan fonetik itu yang kemarin ada. Ternyata di sini adalah audio sama video. Jadi kalau kalian beli audio, silakan diakses ke sana. Beneran ya nggak ada teksnya ya? Coba cari dong teks, ada nggak teks? Buku berbentuk teks. Ada nggak? Coba diakses semuanya, ini student booknya. Ini audio ya. Oke, kita sampai di situ aja dulu. Besok kita akses lagi, ini kita ekspor lagi.
Nah, sekarang coba kalian masuk ke mailnya masing-masing. Ya, websitenya udah tahu ya. Untuk masuk ke sini, kalian harus memasukkan link dulu. Masukkan kata kuncinya adalah english-dashboard.pearson.com login/login. Apa tadi? Nih, silakan masuk dengan kata kunci ini, menggunakan kata kunci ini. Mana dia? Yang ini. Saya paste di sini ya. Tuh, ini. Kelihatan ya? Setelah masuk, masukkan username-nya, masukkan password-nya. Hati-hati ngetiknya jangan sampai salah. Nah, yang salah itu misalnya kalau huruf besar kamu tulis huruf kecil, itu salah. Oke, bisa? Masukkan. Kenapa? Ya. Nah, masukkan username kemarin. Ada kan username-nya sama password-nya? Ya, silakan dimasukkan. Sudah, kita mau ke internetnya kamu dulu punya. Sudah masuk? Kalau internetnya lagi masalah, kita masuk. Nah, yang mana yang diklik kalau udah masuk seperti ini? Sudah? Nah, ini semua. Sebaiknya kerjakan menggunakan laptop. Lebih enak. Di HP itu macam main apa? Main Instagram ya, main quiz. Itu ada obat. Ini latihan-latihan seperti beda. Judul itu artinya batas pengerjaan ya. Deadline 3 November 10 jam 12 malam. 3 attempts itu maksudnya 3 kali koordinasi. Kalau ada kata opennya boleh dikerjakan sekarang. Berurutan kerjanya ya. Dari atas. Satu, exercise 2, ya kan? Silakan. Nah, latihan tadi di latihannya. Ya. Nah, ini saya ajarin ya, misalnya cara mengerjakannya. Saya minjam akun dulu sebentar, saya kerjain. Ya, ini kita tutup dulu karena udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal memperagakan bagaimana cara mengerjakannya. Mengerjakan latihan-latihan yang ada di platform kalian ya. Nah, ini saya mau tutup dulu ya. Ini saya tutup dulu.
Pertama, kalau sudah masuk, silakan dibaca instruksinya. Ada instruksinya yang paling atas harus diapain. Kalau dia drag, klik and drag berarti harus klik, tarik. Kalau misalnya di matching, harus di matching gitu ya. Lihat petunjuknya. Oke, baca petunjuknya terlebih dahulu sebelum mengerjakan latihan. Kalau sudah baca petunjuk, ternyata nggak ngerti juga, baru tanya sama saya. Jangan langsung tanya sebelum baca instruksi. Belajar membaca instruksi terlebih dahulu. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Oke. Misalnya saya akan coba pakai yang... Hah? Sebentar. Ini sebentar ya. Bisa, ini tinggal di gini-gini aja HP-nya. Iya. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana cara mengerjakannya. Ini saya menggunakan akun siswa. Nah, kalau nge-lag kalau agak lelet, aplikasi yang tidak digunakan itu di install dulu. Ada kan yang tidak kamu gunain tapi kamu install di situ. Nah, sebaiknya di apa dulu, dikeluarin aja dulu. Hah? Ya. Nah. Bentar, ini saya bermasalah dengan ini. Ada pertanyaan kira-kira? Di atas bisa dirubah menggunakan bahasa Inggris. Ya, oke guys, demikianlah cara menggunakan mail, cara masuk ke platform mail. Nah, untuk selanjutnya instruksi bagaimana cara mengerjakan soal akan dijelaskan di lain kesempatan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.